أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Salawatnya satu kali aja ya. Balaghal ula bikemalihi kashafad duja bijamalihi hasunat jami'u salihi faya sami'ina limadhihi sallu alaihi لي في مديه محمد أبيات تشفي الصدور كأنها آيات أوليس قد ذكر النبي محمد فيها وذكر محمد صلوات. لعذب الله أمي أنها شربت حب الوسي وغدتنيه باللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فسرت من ذي وذا أهوى أبا حسن صلوات. Arti syair tadi itu, semoga Allah tidak menyiksa ibuku yang telah memberi aku susu dengan wilayah kepada Amirul Mukminin. La'adzaballahu ummi annaha syaribat, sungguh dia telah meminum dan memberikan susu ke wilayah kepadaku dan memberikan aku susu tersebut. Aku juga mempunyai seorang ayah yang menjadi pecinta Amirul Mukminin, jadi pantaslah aku menjadi pecinta Amirul Mukminin karena ayah dan ibuku sebagai pecinta Amirul Mukminin. Na'am ikhwani wa akhwati, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wa qala al-Imam Ali ibn Abi Thalib Amirul Mukminin, ana at-tijarah al-murbihah al-munjiyah min al-adzabil alim. Ashabul fadilah, para habaib, para asatid, para ustadzat, ikhwani wa akhwati, segenap para pecinta Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib. As'adallah ayyamakum biwiladati walidil Ka'bah. Ja'alna Allah wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'atahu wa syafa'ata akhihi wa zawjatihi wa bani. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah atas segala limpahan rahmatnya. Malam ini adalah Lailah Al-Mubarakah. Malam ini adalah malam penuh kemuliaan, malam kebahagiaan,
dan sepantasnya kita nubarik, bertahniah. Yang pertama kita sampaikan tahniah kita, sukacita kita kepada Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tahniah ini nubarik li sayyidatina wa maulatina Fatimah Az-Zahra alaiha salam, juga kepada a'immatul ma'sumin alaihimussalam, wabil khusus nubarik sukacita ini kita haturkan kepada imam kita sahibul asri waz zaman. Juga tak lupa kita bertahniah sukacita ini kita haturkan kepada pemimpin kita As-Sayyid Ali Khamenei, juga kepada maraji'in al-idham. Tak lupa kepada al-muqawamin, para al-muqawamin, poros resistensi yang mana mereka sampai detik ini ada di Al-Jabhah Al-Ma'rakah, di padang peperangan melawan Az-Zionis Amerika dan Israel, juga At-Takfiri. Mudah-mudahan bibarakati hadhil lailah Allah memberikan kemenangan kepada mereka, Allah memberikan nasran aziza wa fathan qariba bisalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil wal. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya ucapan sukacita ini pantas dan layak untuk mendapatkan balasan dari Rasulullah. Kita berharap sebelum balasan pahala itu disampaikan kepada kita, terlebih dahulu kita meminta agar pahala ini disampaikan kepada keluarga kita yang telah meninggal, ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, semua para guru-guru kita. Mudah-mudahan sukacita yang kita rasakan malam ini juga dirasakan oleh arwah keluarga kita yang mungkin malam ini masih merasakan penderitaan, kesempitan, kegelapan di alam kubur. Kita memohon kepada Rasulullah bihaqqi akhihi wa wasiyihi, demi hak saudara, demi hak manusia yang paling ia cintai, agar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenan menziarahi kubur-kubur kedua orang tua kita dan memberikan syafaat dan memasukkan kebahagiaan, sukacita kepada mereka sebagaimana sukacita yang kita rasakan pada malam ini. Naam ikhwani wa akhwati, sedikit saya akan memberikan suatu hadis ini busyra kepada kita. Saya tidak akan membawa hadis-hadis yang bersifat ancaman, namun ini hadis-hadis bersifat kabar gembira untuk kita semua, karena malam ini adalah malam gembira. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin dhahikan fi baiti Ali. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah Al-Imam Ali, dan di dalamnya terdapat Sayyidah Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, qaddamtu liubashiruka. Aku datang ke tempat ini, ke rumahmu, membawa kabar gembira. Bi anna Jibril nazala bi min sa'ati hadhihi. Baru saja Jibril datang kepadaku membawa kabar tersebut. Hadhihi bi risalati min Allah. Ini ada surat yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wahia, dan isi surat itu adalah annallaha yaqul, Allah Subhanahu wa taala ia berkata, ya Ahmad, wahai Ahmad, basyir aliyan, beri kabar Ali, beri kabar gembira Ali, bi anna ahibbaihi min ahlil jannah. Beri kabar kepada Ali bahwa pecintanya adalah orang-orang dari penghuni surga.
Fasajada Aliyun syukran lillah. Mendengar kabar itu, ikhwani wa akhwati, Al-Imam Ali sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sujud ia berkata, faqala Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah, wa ana qad a'taituhum nisfa hasanati. Saksikanlah ya Allah bahwa aku telah memberi kepada muhibbi, para pecintaku, sebagian setengah dari perbuatan-perbuatan baikku. Faqalat Fatimah, mendengar Al-Imam Ali berkata begitu, Sayyidah Fatimah tidak mau ketinggalan. Beliau berkata, faqalat Fatimah Allahumma syahad wa ana qad a'taituhum nisfa hasanati. Ya Allah, saksikanlah aku juga memberi setengah dari ibadahku, dari perbuatan baikku kepada muhibbu Ali. Jika antum pernah mendengarkan hadis ini, anggaplah hadis ini sebagai pemicu kita untuk bersemangat lagi dan menjadi para pecinta Amirul Mukminin. Faqala Al-Hasan wal Husain, Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain tidak mau ketinggalan, wa nahnu qad a'tainahum nisfu hasanatina. Ya Allah, jadikanlah engkau sebagai saksi bahwa kami berdua telah memberikan separuh dari perbuatan baik kami untuk mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lastum bi akramu minni. Engkau tidak boleh lebih dermawan dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak boleh lebih dermawan dari aku. Wa ana a'taituhum hasanati. Kalau mereka semua setengah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ana qad a'taituhum hasanati, semua perbuatan baik untuk mereka. Nah, fanazara Jibril, saat itu juga Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, ya Rasulullah, Allah berkata, lastum bi akramu minni, kalian tidak boleh lebih dermawan daripada aku. Anda bayangkan ini, ikhwani wa akhwati. Lastum bi akramu minni, dan ini janji dari Allah, wa qad ghafartu sayyi'atuhum muhibbu Ali, sungguh aku telah mengampuni seluruh kesalahan-kesalahan para pecinta Ali, wa arzuquhumul jannata wa na'imiha, aku akan berikan mereka rezeki surga dan segala kenikmatannya. Fahani'an lakum ya syi'ata Ali, maka tuba lakum, beruntunglah kalian wahai yang menjadi para syi'atu Ali. Shalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam ikhwani wa akhwati, kalau kita melihat seperti ini, banyak mungkin para asatid mengulas tentang apa sih yang diinginkan oleh para Syiah ini. Kenapa mereka sampai sebegitunya mendudukkan posisi Ali? Ya. Apakah hal itu pantas? Nah, ikhwani wa akhwati, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, anggaplah mereka yang sedang memperingati salah satu mungkin haul, ya, para kiai, para habaib, yang dibahas itu apa? Fadilahnya siapa? Fadilahnya yang dihauli. Kenapa mereka tidak memprotes ketika mereka menghauli salah satu tokoh mereka dengan menyebut manakib-manakib mereka? Mereka tidak mengatakan pengkultusan. Namun ketika kita memperingati Imam Ali, Imam Husain, kita dikatakan pengkultusan. Sedangkan mereka, ketika manakib-manakib mereka dibacakan di haul-haul mereka, kan yang dibahas keutamaan-keutamaannya.
Nah, kalau kita membahas Maulid Nabi, yang kita bahas siapa? Keutamaan Rasulullah. Kan seperti itu. Nah, bukan berarti, kita ketahui, bukan berarti ketika mereka membahas, memperingati haul para tokoh-tokoh, para aulia, ya, bukan berarti mereka menganggap para wali tersebut di atas Rasulullah. Nah, begitu juga dengan kita, akhwani wa akhwati. Ini untuk menjawab ketika kita membahas Al-Imam Ali, karena memang waktunya bertepatan dengan zikra wiladati Imam Ali. Ya. Jadi pantaslah kalau kita membahas keutamaan Imam Ali, dan ini pun keutamaan ini bersumber dari Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin kita membahas keutamaan Imam Ali berdasarkan apa? Ra'i. Apa itu ra'i? Pendapat. Apa yang kita sampaikan itu berdasarkan apa? Berdasarkan dengan riwayat, dengan ayat. Nah, akhwani wa akhwati, kita lihat. Saya sedikit akan membawa antum kepada ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang Ghadir Khum. Ya. Di dalam ayat tersebut, ayat yang berkata al-yauma akmaltu lakum, ya, itu ada di tengah-tengah ayat yang tidak ada hubungannya dengan ayat tansib ini, pengangkatan Imam Malik. Saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusuk wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Ini ayatnya. Ayat ini berbicara tentang apa? Az-zabaih. Tentang apa? Sembelihan. Di situ disebutkan tidak boleh kita memakan makanan yang sudah menjadi bangkai, daging babi, binatang yang jatuh dari atas itu lalu mati, nggak boleh. Binatang yang dijadikan sesembahan, tumbal, tidak boleh. Binatang yang wama akalas sabu, itu artinya kali kita ketika melepaskan anjing buruan lalu anjing ini datang membawa buruannya namun sudah mati, ini tidak boleh. Illa ma zakkaitum, kecuali ketika ia masih hidup kita sembelih. Semua ini berbicara tentang apa? Sembelihan. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sembelihan. Nah, setelah itu ikhwani wa akhwati, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Hari ini mereka putus asa. Siapa yang putus asa? Mereka yang telah mengingkari agama kalian. Fala takhshawhum wakhshawun. Janganlah kalian takut, cukuplah kalian takut kepadaku. Apa hubungannya? Setelah itu apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayat ini ada di tengah-tengah. Setelah itu ayat apa? Famaniturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin lil itsmi fa innallaha ghafurur rahim. Sekali lagi, tidak ada korelasi antara ayat sebelum dan sesudahnya dengan ayat al-yawma akmaltu lakum. Gak ada korelasinya. Berbicara tentang sembelihan, moro-moro di tengahnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, aku telah rela Islam menjadi agama kalian. Apa hubungannya dengan sembelihan? Gak ada korelasinya. Apa maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala menaruh al-yauma akmaltu lakum di tengah-tengah ayat sembelihan? Nah, ini nanti ada korelasinya dengan apa? Dengan apa tujuan Allah
melahirkan Sayyidah Fatimah bintu Asad fi Jaufil Ka'bah itu apa? Maksudnya itu apa? Selain seperti yang kita ketahui bahwa lahirnya Al-Imam Ali di Jaufil Ka'bah, di dalam Ka'bah, merupakan kemuliaan. Kita ketahui bersama itu. Karena memang tidak ada manusia sebelum dan sesudah Imam Ali, manusia yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Hatta Rasulullah. Ya, tidak akan pernah ada. Namun bukan berarti Imam Ali lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan jawab ikhwani wa akhwati bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita akan jawab. Maksud dari ayat ini ikhwani wa akhwati, masalah sembelihan itu masalah sehari-hari. Kita pasti berkutat, kita pasti mengalami hal-hal seperti ini setiap hari. Karena apa? Kita memakan makanan seperti ini. Kita menyembelih sesuatu yang kita makan, yang kita perlukan setiap hari. Nah, maksud dari Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum tersebut adalah, hai kalian kaum muslimin, jika kalian berhadapan dengan hal-hal sembelihan, hal-hal yang merupakan kepentingan kalian, keperluan kalian, kebutuhan kalian, maka ingatlah di tengah-tengah ayat tersebut ada ayat tentang tansibu Amirul Mukminin, pengangkatan Imam Ali. Sebagaimana Imam Ali yang dilahirkan malam ini, hari ini di dalam Ka'bah, apa tujuannya? Di samping itu merupakan seperti yang kita ketahui bahwa hal tersebut menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Imam Ali. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Hei, ketika kalian sholat kalian tidak akan pernah diterima oleh Allah dan sah kecuali kalian menghadapkan wajah dan tubuh kalian ke arah kiblat. Hei, kalian yang menyembelih, sembelihan kalian akan dianggap sebagai bangkai jika tidak dihadapkan ke atas kiblat, ke arah kiblat. Ya. Sesuatu tentang ibadah adalah kita dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. Bahkan untuk hal-hal yang at-takhalli, BAB, kita kencing, kita buang air kecil, air besar, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Artinya apa? Saat kalian melakukan hal-hal di mana hal-hal ini merupakan kepentingan kalian, kebutuhan kalian, hei, sadarlah bahwa di dalam Ka'bah tersebut Ali dilahirkan. Sebetulnya ikhwani wa akhwati, tanpa hadis-hadis yang menumpuk tentang keutamaan Imam Ali disebutkan, cukup orang yang menerima kebenaran al-haq cukup sebagai bukti ketika Imam Ali dilahirkan di dalam Ka'bah tanpa perlu hadis apapun. Jika hatinya suci dan murni, pasti akan menerima wilayah. Gak perlu hadis-hadis tentang yang banyak. Sebetulnya apa? Kalau memang hatinya bersih. Karena tidak ada manusia yang dilahirkan di dalam Ka'bah, tidak akan pernah ada. Hal itu cukup sebagai bukti sebetulnya. Oleh karena itu, mereka yang mempunyai hati hasud, iri, kata Imam Ali apa? Lana kaumun, kami ini, di dalam kami ini ada suatu kaum. Seandainya lau asqainahum al-asalul musaffa, seandainya kami sirami mereka, kaum tersebut, dengan al-asalul musaffa, madu yang murni, agar mereka mencintaiku, maka mereka tidak akan pernah mencintaiku. Yang ada hanya kebencian. Kalau memang sudah hatinya sudah apa? Sudah tidak mempunyai hati yang suci dan murni. Begitu juga sebaliknya, kami juga mempunyai suatu pengikut kaum. Seandainya mereka kita potong irba, kita potong menjadi beberapa potongan, berkeping-keping, agar mereka membenci kami Ahlul Bait, mereka tidak akan pernah membenci kami. Yang ada kecintaan mereka kepada kami semakin bertambah. Itu bisa bayangkan. Nah, kalau kita lihat
antum sekarang ini di TV-TV ini, di Suriah itu bagaimana ketika orang-orang ditanya Syi'i am Sunni? Syi'i, lalu apa yang dilakukan? Disembelih, Pak. Bayangkan. Untuk berbicara tentang Syi'i itu harus dibayar dengan nyawa. Nah, seandainya itu terjadi kepada diri kita, apa yang kita lakukan? Syi'i am Sunni? Taqiyah kita, Pak. Enggak? Taqiyah apa antum mengatakan Syi'i dengan suatu konsekuensi belian tuh. Coba seandainya hal itu terjadi, kita hidup di sana, Syi'i am Sunni. Kita seandainya bilang Sunni, taqiyah itu boleh, tidak dilarang. Namun apa? Orang kalau sudah mencintai kebenaran, dia tidak peduli dengan siapa dirinya, dengan keluarganya. Ketika dia dihadapkan dengan surga dan neraka baginya, bertemu dengan para kekasihnya, hidup jauh dari kekasihnya itu suatu musibah. Dan jalan satu-satunya untuk bertemu dengan para kekasihnya melalui ini. Jadi ketika mereka ditanya Syi'i am Sunni, Syi'i dengan segala konsekuensinya. Kita kan tidak. Coba kalau ditanya Syi'i am Sunni, Sunni. Apalagi mempunyai popularitas. Kalau bilang Syi'i, tak maju. Lalu kita mengatakan agar kita bisa bergaul dengan mereka. Bullshit. Aku kalau mengaku sebagai anak, kalau mengaku sebagai Syi'i, ada yang mengatakan itu, anak gak bisa bergaul dengan mereka. Syi'i sekarang bukan zamannya lagi kita menutup diri. Anak di Surabaya itu menjadi salah satu penasehat masjid dan harus menjadi khatib Jumat. Ada yang tahu, ada yang tidak. Seandainya mereka tahu suatu saat dan pasti tahu, terserah. Ngundang iyo, gak ngundang arapopo. Konsekuensi. Terus Anda mengatakan ketika itu Syi'i am Sunni, Anda bilang, oh Sunni. Terus ditanya di YouTube itu saya lagi keluar semua, Pak. Anda bilang apa? Anda masih mau menutupi? Gak bisa. Kalau antum masih mengatakan mengaku-ngaku sebagai Syi'i lalu mengatakan Sunni, takut gak bisa makan? Hah? Ayo, sekarang silakan. Semua ada di antum semua. Syiah bukan zamannya lagi kita menutup-nutupi. Ya, tunjukkan kita sebagai seorang Syiah. Jangan menjadi seorang Syiah akan memang ada konsekuensinya. Konsekuensinya banyak. Kita ditinggalkan. Bisa jadi rekan kita yang dulunya baik, setelah tahu kita Syiah, boro-boro. Pasti kita dijauhi, kita akan diputus proyek kita. Konsekuensi logis itu. Kalau kita masih mengatakan takut begini, takut begitu, kapan kita akan mengklaim bahwa diri kita Syiah di luar itu, memproklamirkan diri kita? Apakah kita mengatakan Syiah itu aib sehingga kita tutupi? Sudah saatnya kita ini Syiah itu sebagai jangan pakai taqiyah lagi sudah. Ya harus kuat memang. Harus kuat. Awalnya diundang nggak diundang ya Beb ya. Harus kuat. Itulah Syiah. Naam sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salman Al-Farisi ketika ditanya, wahai Salman, mana yang kau pilih? Al-Jannah atau Ali? Bukan Al-Jannah dan neraka, bukan Al-Jannah atau Ali. Apa jawaban beliau? Apalah arti sebuah surga jika di dalamnya tidak ada Ali?
Apalah arti kenikmatan kalau di dalamnya tidak ada Ali? Nah, ikhwani wa akhwati, oleh karena itu bicara tentang Imam Ali itu harus siap benar. Man ahabbani falyasta'id li kathratil a'da, itu benar. Barang siapa yang mencintaiku maka siap-siaplah banyak musuhnya. Pasti kita akan dibenci. Ya, oleh karena itu ikhwani wa akhwati, kita sebagai Syiah itu kita tunjukkan bahwa kita itu berakhlak baik. Karena memang sebagian jangan pernah kita ini beranggapan bahwa enggaknya mereka bermadhabkan Ahlul Bait karena ajarannya. Tidak. Enggaknya mereka masuk, bencinya mereka kepada Ahlul Bait, madhab Ahlul Bait, bukan karena para maksumin, karena kita, akhlak kita, etika kita yang jauh. Karena apa? Sebelum kita menjadi pecinta Ahlul Bait, kita bagus akhlaknya kok. Sehingga apa? Ketika mereka mengenal Ahlul Bait, mereka takut. Mereka seketika sudah menjadi Syiah kok begitu akhlaknya. Males akhirnya mereka. Bukan karena ajarannya, karena kita. Oleh karena itu, kita ini mempunyai tanggung jawab besar sebetulnya. Sekarang ini kita kita sedang di ayat. Hari ini di atas, nanti kita akan di bawah. Yang di bawah akan jadi ke atas, yang di atas ke bawah, terus seperti itu. Sehingga tidak ada yang tertinggal, hanya sedikit dan sedikit, kata apa? Kata Sahibul Asri waz Zaman. Oleh karena itu, jangan sampai kita itu menjadi yang tersisih. Dikarenakan apa? Kita masih menutup-nutupi mazhab kita. Dikarenakan kita takut untuk tidak populer. Ya. Kalau antum mungkin tidak mempunyai. Kalau yang tokoh-tokoh itu, kasihan mereka. Tapi mereka harus tetap harus apa? Berperang melawan ego ini. Al-haqqu huwal haq. Imam Ali pernah berkata apa? Allimu auladakum anil haq. Ajarilah putra-putra kalian tentang kebenaran. Al-haqqu huwal haq wa in qallat tiba'u. Kebenaran tetaplah kebenaran sekalipun yang mengikutinya sedikit. Wal batilu batilun wa in kathurat tiba'u. Yang namanya kebatilan pastilah kebatilan walau yang mengikutinya banyak. Wa anna rayatal haq lam taskut wa illam yarfa'ha ahad. Ya. Rayatul haq, panji kebenaran tidak akan pernah tumbang sekalipun mereka semua mau menumbangkannya. Wa rayatul batil yaskut wa in rafa'aha kullu ahad. Panji kebatilan pasti akan tumbang sekalipun manusia ingin menegakkannya. Lalu kebenaran itu siapa? Al-haqqu ma'ali wa aliyu ma'al haq. Al-Imam Sahibul Asri waz Zaman bila berkata apa? Al-haqqu fina. Yaqulu anil haq, al-haqqu ma'ana wa fina. Wa la yaqulu siwana illa kadzdzabun muftari. Kebenaran hanya kami dan tidak akan pernah berkata seperti itu kecuali mereka pendusta. Kebenaran. Apakah antum semua masih ingin menutupi kebenaran ini? Al-haqqu huwal haq wa in qallat tiba'uh. Yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran sekalipun yang mengikutinya sedikit. Karena dalam Al-Qur'an tuh yang lebih benar itu yang paling sedikit. Wa aktsaruhumul kafirun, yang banyak. Wa aktsaruhumul munafikun. Sedangkan yang kecil-kecil itu apa yang benar? Wa qalil min ibadiyash syakur. Sedikit sekali mereka yang berterima kasih. Wa ma amanu illa qalil. Kita ini sedikit. Oleh karena itu kita yang sedikit pasti akan dipantau terus. Sepak terjang kita akan dilihat, dipantau, diawasi. Jangan enak-enak kita, ikhwani wa akhwati. Sumpah demi Allah. Antum melakukan suatu perbuatan jelek, semua kena.
Karena apa? Yang dinilai bukan pribadi. No, Syiah. Oleh karena itu Imam Ja'far berkata apa? Kalian jika berbuat baik, maka para malaikat akan membawa kebaikan kalian kepada kami, lalu kami bergembira dan meminta ampun kepada kalian. Memintakan ampun dosa-dosa kalian kepada Allah. Namun jika para malaikat membawa jelek amal perbuatan kalian, kami sedih. Karena yang kena itu kami, bukan kalian. Hati-hati ya ikhwani wa akhwati. Kita ini sudah sedikit pasti dipantau dan dipantau terus. Diawasi terus. Jangankan benar, jangankan salah, benar pun jadi salah. Karena mereka sudah memang tidak suka kepada kita. Apapun yang kita lakukan pasti salah di mata mereka. Oleh karena itu berdirilah di bawah hanji kebenaran ini. Jangan takut. Ya, apalagi sekarang ini zamannya ini, di mana kita akan dipilih mana yang masih di atas, mana yang sudah di bawah. Kita tidak tahu hari ini kita di atas, besok mungkin kita ada di bawah dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, memegang wilayah seperti kita memegang bara api. Kita lepaskan, celaka kita. Kita tetapkan, terbakar kita. Namun kita akan selamat. Itu hanya itu aja. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Wilayah itu hanya dua, tidak ada tiga. Kalian beriman pada wilayah atau tidak? Tidak ada yang mengatakan aku tengah-tengah, enggak ada. Dalam Al-Qur'an apa? Inna hadainahum an-najdain, dua jalan. Ashabul yamin wa ashabus shimal. Tidak ada di tengah-tengah tentang kebenaran itu. Ini adalah apa? Prinsip kita. Oleh karena itu, wilayah itu adalah kianuna. Eksistensi kita itu wilayah Ahlul Bait. Walaupun hal seperti itu harus kita bayar mahal. Dan mereka telah membayarnya. Dengan apa? Nyawa mereka. Mereka bayar demi menjaga kebenaran ini, akhwani wa akhwat. Kalau kita kan belum sampai sekarang ini. Dan insya Allah tidak akan sampai. Kita akan ketika Syiah Sunni, kita akan disembelih. Gak mungkin kalau di Indonesia ini saya pikir. Kecuali di tempat-tempat yang Suriah itu. Yang kita jadikan contoh mereka, akhwani wa akhwat. Ya. Namun bukan berarti kebenaran ini kita paksakan kepada orang lain. Itu yang tidak boleh. Fanatik tentang kebenaran wajib. Namun bukan berarti kebenaran ini kita paksakan kepada orang lain agar menerima kebenaran yang kita anggap benar. Karena kebenaran menurut kita belum tentu menurut mereka benar. Sebagaimana kebenaran menurut mereka benar belum tentu menurut kita benar. Itu yang harus kita fahami, ikhwani wa akhwati. Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam. Kita akan, sebelum kita sedikit berbicara tentang detik-detik kelahiran Al-Imam Ali, kita harus tahu khasaisul Ka'bah. Keistimewaan Ka'bah itu apa sih sehingga Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membiarkan Sayyidah Fatimah bintu Asad lahir di dalamnya. Sedangkan Siti Maryam ketika ia hendak melahirkan Nabiullah Isa di mihrabnya disuruh keluar. Hadhi baitul ibadah la baitul wiladah. Keluar kau. Ini adalah tempat sembahan, bukan tempat kelahiran. Namun kenapa ketika Imam Ali dilahirkan Sayyidah Fatimah binti Asad lalu terbuka dinding Ka'bah? Ada apa? Untuk Siti Maryam disuruh keluar. Hadhihi baitul ibadah la baitul wiladah. Untuk Imam Ali kan. Ini ikhwani wa akhwati, khasaisul Ka'bah. Lalu ketika kita mengetahui keistimewaan Ka'bah, kok ada manusia dilahirkan di dalam Ka'bah itu? Pertama, awwalu baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah.
Rumah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Al-Banna yang membangun Syekhul Anbiya. Siapa? Ibrahim salamullah alaihi. Syekhul Anbiya. Sesepuhnya para anbiya itu Nabiullah Ibrahim. Yang ketiga, innallaha ja'alahu mubarak. Mubarakun, Allah jadikan Ka'bah itu yang diberkahi. Wa huwa alladhi yubariku alaihi wa ala zuwarih. Dan Allah memberkahi mereka yang menziarahi Ka'bah tersebut. Di samping Ka'bah itu mulia, terberkahi, orang yang menziarahi Ka'bah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'abbudul khalqu bidzihab ilaihi wat tawaf. Allah memerintahkan untuk beribadah menuju menghadap kiblat dan tawaf mengelilingi Ka'bah al-Musyarrafah. Dan menjadikan apa? Diperintahkan kita, dianjurkan kita untuk menempelkan tangan kita di Ka'bah agar mendapatkan apa? Barokah. Lalu ikhwani wa akhwati, salah satu arkanul Islam, rukun Islam adalah az-zihab, berziarah, haji, dan haji tanpa tawaf batal. Lalu ikhwani wa akhwati, khasaisul Ka'bah adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari serangan Abraha. Allah tidak mau dan tidak rela tempat yang ia sucikan dihancurkan oleh Abraha, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan apa? Tayran ababil. Nah, setelah itu ikhwani wa akhwati, Mi'rajur Rasul dimulai dari mana? Madinah, Ka'bah al-Musyarrafah. Dari situ. Nah, setelah kita ketahui bersama, lalu ada manusia yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Lalu kita anggap manusia ini seperti manusia biasa. Nah, kalau kita memang masih mempunyai rasa hikit, rasa iri, ya biasa. Tidak tergugah hatinya itu, wajar, biasa. Kenapa? Hatinya tidak akan menerima. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, kita ketika sholawat itu harusnya antum harus ketahui ya, bahwa sholawat kita ini kan sama. Sholawat kita dengan sholawatnya para anbiya, para malaikat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu sama. Lafadznya sama, namun kenapa kualitasnya berbeda? Kita semua yang ada di tempat ini, lafadznya sama, namun kualitas kita di hadapan Allah dan Rasulnya berbeda-beda satu sama lain. Apa yang menyebabkan kualitas kita berbeda-beda ikhwani wa akhwati? Semakin kita mengetahui nilai esensi dari sebuah sholawat, maka semakin tinggi kualitas kita. Kita akan sedikit memberikan satu keistimewaan sholawat agar apa? Setiap kita sholawat yang mungkin kemarin baru saja sholawat kita kurang kualitasnya, setelah kita mendengarkan riwayat ini, kualitas kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Behjat ketika ditanya apa yang akan kita berikan kepada arwah para manusia ini, orang tua kita, apakah cukup dengan satu sholawat? Apa beliau katakan? Satu sholawat cukup untuk seluruh para arwah di muka bumi ini. Tentunya apakah sholawat kita? Semakin tinggi kita mengetahui esensi sholawat, maka semakin tinggi pula kualitas sholawat itu. Salah satunya ikhwani wa akhwati begini. Di dalam Al-Quran, Allah kan minta kesaksian. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Nah, Al-Imam Ja'far As-Shadiq beliau berkata begini. Saat Allah meminta kesaksian kepada para hamba-hambanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Ketahuilah mereka yang menyambut seruan Allah, yang mengatakan qalu bala, sudah pasti. Bisa dipastikan ketika ia ada di alam dunia, ia berwilayah kepada Rasulullah dan keluarganya. Kenapa alastu bi rabbikum ini ada di zaman sebelum alam dunia? Alastu bi rabbikum itu bukan di alam dunia. Fi alam qabla dunia, kita semua diminta kesaksiannya. Dan antum yang di tempat ini, kenapa bisa di tempat ini berwilayah kepada ahlul bait? Demi Allah, kata Imam Ja'far Shadiq, karena kalian yang menyambut seruan tersebut.
Sedangkan mereka yang menjadi pembenci Ahlul Bait, bisa dipastikan mereka tidak menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, mereka tidak menyahut. Oleh karena itu ketika setiap kita bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad adalah tajdidul ahdu wal mitsaq. Kita memperbaharui perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, qalu bala. Paham? Oleh karena itu salawat itu berbeda-beda. Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah, maka dosa-dosanya tidak akan tertinggal walaupun sebiji dzarrah, lam yabqa min dzambihi dzarrah. Salawat kita belum tentu walaupun sama. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, ketika antum ada di tempat ini setiap hari, setiap ada undangan wiladah wafayat, itu semakin untuk apa? Untuk menambah kualitas salawat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak antum bersalawat, maka semakin banyak pula kita menjawab al-ahdu wal mitsaq, perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat itu adalah perjanjian kita dengan Allah. Alastu bi rabbikum, qalu bala, itu kita yang menjawab, dan mereka yang membenci, memusuhi, membantai pecinta Ahlul Bait sudah bisa dipastikan mereka tidak menyauti seruan ini. Ini Ja'far as-Shadiq yaqulu hakadha. Imam Ja'far yang berbicara. Paham tuh ikhwani wa akhwati, inilah keberkahan dari wiladatul Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan antum yang mempunyai hari ini, malam ini masih mempunyai masalah, insyaallah biar berkati Walidul Ka'bah, putra Ka'bah, mudah-mudahan Allah segera memberikan solusi kepada antum semua yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih mempunyai hal-hal yang sulit di dalam ekonomi, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang melimpah untuk kita semua sehingga kita bisa menjadi pecinta-pecinta Ahlul Bait yang kuat dalam segi rohani, jasmani, dan kuat juga di dalam segi ekonomi. Nah, ikhwani wa akhwati, sekarang saya akan tutup apa yang saya sampaikan dengan detik-detik. Waktunya masih ada kan? Banyak. 1 jam kan? Asyraf daqaiq. 10 menit lagi. Saya akan sampaikan nih. Tabarukan, kita meminta barokah dari detik-detik kelahiran yang kita peringati malam ini, ikhwanina wa akhwatina. Bissalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita ketahui bersama ketika Sayyidah Fatimah bintu Asad merasakan tanda-tanda melahirkan, ada suara untuk pergi menuju Ka'bah. Ada suara di situ. Lalu beliau tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, saat itu beliau berkata begini, Rabbi, kata, ya Allah, inni mu'minatun bika wa bima ja'a bihi min indik. Aku ini seorang mukminah. Aku beriman kepadamu ya Allah dan apa-apa yang engkau turunkan. Wa kullu nabiyyin min anbiya'ik. Aku beriman kepada seluruh para nabi-nabimu. Wa bi kulli kitabin anzaltah. Dan setiap kitab yang kau turunkan. Wa inni musaddiqatun bi kalami jaddi. Aku juga beriman atas ucapan kalam jaddi Ibrahim, kakekku Ibrahim. Wa annahu bana baitikal atiq. Dialah yang telah membangun baitukal atiq, Ka'bah ini ya Allah. Fa as'aluka bihaqqi hadzal bait. Aku minta hak demi al-bait, demi Ka'bah ini, dan demi dia yang membangun Ka'bah tersebut, wa bihadzal maulud, dan aku minta kepadamu dengan hak bayi yang ada di dalam perutku ini ya Allah, yang mana ia selalu berbicara kepadaku dan selalu menghiburku ya Allah. Wa ana muqinatun, aku beriman, bersaksi bahwa ia, bayiku ini adalah salah satu tanda dari kebesaranmu ya Allah.
Lalu ikhwani wa akhwati, lama yassarta alayya wiladati, ringankanlah, permudahkanlah persalinanku. Selesai ia berbicara seperti itu, Sayyidah Fatimah bintu Asad, fanfatahal bait min dhahrih. Saat itu juga terbelah dinding Ka'bah. Wa dakhalat Fatimah wa ghabat thumma adatil fathah. Sayyidah Fatimah bintu Asad mendengar al-hatif, suara seruan, masuklah engkau wahai Fatimah. Fatimah bintu Asad masuk dan dinding tersebut menutup kembali. Para wanita-wanita yang melihat tersebut, mereka berlari menuju dinding yang terbelah, hendak membuka, namun mereka tidak mampu. Saat itu juga mereka sadar bahwa ini hadza amrun min amrillah, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwani wa akhwati, setelah itu apa? Wa baqiyat Fatimatu thalathatu ayyam. Ia Sayyidah Fatimah bintu Asad 3 hari di dalam Ka'bah. Falamma kana ba'da thalathati ayyam, setelah 3 hari, infatahal bab, dinding yang dari tempat itulah Sayyidah Fatimah bintu Asad masuk terbelah untuk yang kedua kali. Fakharajat Fatimah, dan saat itu juga Sayyidah Fatimah bintu Asad keluar, dan di dalam pangkuannya ada Imam Ali. Thumma qalat, dan saat itu juga ia berkata kepada para manusia, ma'asyiran nas, wahai para manusia, Innallaha azza wa jalla ikhtarani min khalqi, ketahuilah aku telah dipilih oleh Allah di antara para makhluk-makhluknya. Wa faddalani alal mukhtarat, dan dia telah memberikan keutamaan kepadaku di antara para wanita-wanita sebelumku. Mimma madha min qabli. Wa qad ikhtarallahu Asya binti Muzahim, Allah telah memilih Asya binti Muzahim, fa innaha abadatillahi sirra, karena ia telah beribadah kepada Allah di tempat di mana ia dilarang untuk beribadah. Di mana? Di istana Fir'aun. Wa Maryam binti Imran hina ikhtaraha Allah, Maryam binti Imran ketika Allah memilihnya, memuliakannya, dan Allah memberikan as-samar, memberikan buah ketika ia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyang apa? Menggoyang pohon kurma. Maka pohon kurma itu menjadi rutaban janiyah. Salah satu tanda-tanda kebesaranmu ya Allah. Lalu ini ikhwani wa akhwati. Wa inni wulidtu fi baitikal atiq, ya, dan aku ya Allah, Engkau telah memberikan keutamaan untukku, aku melahirkan di dalam rumahmu. Wa baqitu salatatu ayyam, dan aku berada di dalamnya 3 hari, dan aku memakan dari buah-buahan surga selama 3 hari. Nah, ikhwani wa akhwati, falamma aradtu an ukhrija waladi, ketika aku keluar, kata Sayyidah Fatimah bintu Asad, dan aku sedang menggendong putraku Ali, lalu terdengar al-hatif, suara an-nida, seruan, ya Fatimah, sammihi Aliyan, wahai Fatimah, beri nama putramu itu Ali. Fa'anal aliyul a'la, akulah yang maha tinggi. Wa inni khalaqtuhu min qudrati, aku ciptakan ia dengan kekuasaanku. Wa azzi jalali, dan ini sumpah Allah Subhanahu wa taala, demi kemuliaanku, demi keagunganku. Inni istaqtuhu ismuhu min ismi, namanya aku ambil dari namaku. Wadabtuhu bi adabi, aku didik ia dengan didikanku. Wa fawwadtu ilaihi amri, aku berikan urusanku kepadanya. Nah ini ikhwani wa akhwati, wa huwal imam ba'da habibi nabiyyi Muhammad, dan dia adalah imam dan wasi setelah habibi, setelah kekasihku Muhammad. Wa khairati min khalqi wa wasiyuhu, lalu Allah berkata, fatuba liman ahabba, maka beruntulah mereka yang mencintainya. Wa nasarah, yang menolongnya. Wal wail summal wail, sungguh celaka dan sungguh celaka bagi mereka. Siapa? Liman asah, mereka yang bermaksiat. Wa khadalahu, dan menghinakannya. Wa jahada haqqah, yang tidak menerima hak-haknya. Allah, ini ikhwani wa akhwati, banyak kejadian-kejadian yang sangat
menakjubkan ini ikhwan, tentang kewilayahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Namun waktu tidak panjang, sudah tidak terasa 1 jam saya berbicara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada kita, semakin membuat kita semakin teguh di dalam wilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ini beserta keluarganya, karena ini adalah bekal kita ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hani'an lakum, busyra lakum. Kabar gembira untuk antum semua karena kita sudah ada di dalam surga, dan memintalah kepada Allah agar Allah tidak mengeluarkan kita dari surga tersebut, dan surga itu adalah wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.